Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya memberikan pahala ibadah kepada hamba-hambanya dengan nilai yang beraneka ragam. Ada ibadah yang diberi nilai besar dan ada yang dinilai kecil, sesuai dengan hikmah Allah. Sehingga umat Nabi Muhammad SAW yang usianya relatif pendek bisa mendapatkan pahala besar tanpa harus melakukan amal yang amat banyak. Umat Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ada juga Masjidil Haram. Siapa yang sholat di sana dinilai 100.000 kali sholat. Kemudian surat Al-Ikhlas. Siapa membacanya sekali, dinilai mendapatkan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Ya, Allah Maha Kaya untuk memberikan balasan apapun kepada hambanya, sesuai yang Dia kehendaki. Termasuk beberapa amalan berikut yang ternyata pahalanya senilai dengan haji. Amalan apa saja itu? Berikut kami rangkum 7 amalan berpahala haji. Amalan pertama, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, maka ia seperti melakukan umroh yang sunnah. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Syekh Albani dalam Sahih wa Dhaif Al-Jami' As-Saghir menyatakan bahwa hadis ini hasan. Dalam hadis lainnya, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju salat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Barang siapa keluar untuk salat sunnah duha yang ia tidak melakukannya, kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah. Dan melakukan salat setelah salat lainnya, tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, maka pahalanya ditulis di Iliyin, yakni kitab catatan amal orang-orang soleh. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Amalan kedua, melakukan sholat isyraq. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairihi atau sahih dilihat dari jalur lainnya. Dalam hadis lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Sementara untuk tata cara melakukan sholat isyraq ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat subuh berjamaah di masjid terlebih dahulu, kemudian berdiam untuk berzikir dan melakukan kegiatan yang manfaat, seperti tilawah Al-Quran, mengkaji ilmu agama, atau membaca dzikir pagi. Dan ketika matahari setinggi tombak, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit, lakukanlah sholat 2 rakaat dengan niat mengerjakan sholat duha. Karena sholat isyraq ini adalah sebutan untuk sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Kemudian amalan ketiga, menghadiri majelis ilmu di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib menyatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Nah, untuk amalan-amalan lain yang apabila dikerjakan senilai dengan pahala haji akan kami bahas pada video part 2 selanjutnya. Semoga bermanfaat. Pada video sebelumnya, kami telah membahas 3 amalan yang berpahala haji, yakni sholat 5 waktu berjamaah di masjid, melakukan sholat isyraq, dan menghadiri majelis ilmu di masjid. Jika Anda belum menontonnya, silakan tonton terlebih dahulu ya, agar pembahasan lanjutan ini tidak rancu dan mudah Anda pahami.
Baiklah, berikut amalan-amalan lain yang senilai dengan pahala haji apabila sungguh-sungguh dikerjakan dengan niat karena Allah Ta'ala. Amalan keempat, membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi SAW. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun, mereka memiliki kelebihan harta, sehingga bisa berhaji, berumroh, berjihad, serta bersedekah. Nabi SAW lantas bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang setelah kalian? Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian, kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Yakni kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Kami pun berselisih. Sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Aku pun kembali padanya. Nabi SAW bersabda, ucapkanlah subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar sampai 33 kali. Hadis riwayat Bukhari. Abu Sholih yang meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Hurairah berkata, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kembali menghadap Rasulullah SAW. Mereka berkata, saudara-saudara kami yang punya harta, yakni orang kaya, akhirnya mendengar apa yang kami lakukan. Lantas mereka pun melakukan semisal itu. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, inilah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Jadi, setelah sholat, jangan pergi dulu. Bacalah dzikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi, karena pahalanya senilai dengan haji. Amalan kelima, umroh di bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya pada seorang wanita, apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami? Wanita itu menjawab, aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta, di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah Fulan dan anaknya. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum. Lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut. Lantas Rasulullah SAW bersabda, jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Muslim disebutkan, umroh pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Dalam lafaz Bukhari yang lain disebutkan, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang dimaksud adalah umroh Ramadan mendapati pahala seperti pahala haji. Namun bukan berarti umroh Ramadan sama dengan haji secara keseluruhan. Sehingga jika seseorang punya kewajiban haji, lalu ia berumroh di bulan Ramadan, maka umroh tersebut tidak bisa menggantikan haji tadi. Kemudian amalan keenam, berbakti pada orang tua atau birrul walidain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW dan dia sangat ingin pergi berjihad tetapi tidak mampu. Lalu beliau bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Ia menjawab bahwa ibunya masih hidup. Rasul pun berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam, Al-Awsat, dan Al-Baihaqi dalam Syu'aib Al-Iman. Ada nukilan dari At-Targhib yang menyatakan bahwa sanad hadis ini jayyid, yakni antara hasan dan sahih. Kemudian amalan ketujuh, bertekad untuk berhaji. Karena siapa yang memiliki udzur menunaikan haji, tetapi punya tekad kuat dan sudah ada usaha untuk melakukannya, maka dicatat seperti melakukannya. Contoh misalnya, ada yang sudah mendaftarkan diri untuk berhaji, tetapi ia meninggal dunia sebelum keberangkatan. Maka ia akan mendapatkan pahala haji. Kenapa sampai yang punya udzur terhitung melakukan amalan? Coba perhatikan hadis berikut. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, dalam suatu peperangan perang Tabuk, kami pernah bersama Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah
ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah. Tetapi mereka bersama kalian dalam pahala. Padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan udzur sakit. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana pula Nabi SAW bersabda, jika salah seorang sakit atau bersafar, maka ia dicatat mendapat pahala seperti ketika ia dalam keadaan mukim, tidak bersafar, atau ketika sehat. Hadis riwayat Bukhari. Itulah 7 amalan berpahala haji. Namun, amalan-amalan yang telah kami jelaskan tadi bukan lantas menggugurkan kewajiban haji ya. Perlu dipahami bahwa amalan-amalan tadi hanya senilai dalam pahala, bukan senilai dalam amal. Sehingga masih ada kewajiban berhaji bagi yang mampu untuk menunaikan rukun Islamnya. Contoh kasus lain misalnya, membaca 1 kali surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Meskipun surah ini sama dengan sepertiga Al-Quran, tetapi tidak bisa menggantikan bacaan Al-Quran. Salah satu buktinya adalah apabila seseorang mengulangi surah ini sebanyak 3 kali dalam sholat, tidak mungkin bisa menggantikan surah Al-Fatihah. Karena membaca surah Al-Fatihah adalah rukun sholat. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan kami juga berharap amalan-amalan yang telah kami jelaskan pada video kali ini maupun video sebelumnya bisa menambah ilmu agar bisa diamalkan. Amin.